Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 9 bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ini yang saya bahas ada di halaman 116, soal nomor 3 dan nomor 4 saja ya. Nah, soal nomor 1 dan 2 sudah pernah saya buat di video yang lain. Kalau kalian kesulitan mencari linknya, minta aja di kolom komentar, nanti saya bantu cari ya. Untuk nomor 5 dan seterusnya nanti akan dibuat di video yang lain. Oke, insya Allah. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 3. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, negatif 16. Oke, kalau ada soal seperti ini, yang diketahuinya adalah perpotongan dengan sumbu X dan titik puncak. Cara paling gampang itu kita gambar saja dulu pada bidang koordinat. Nanti terlihat pada bidang koordinat titik satu lagi yang memotong sumbu X. Nah, nanti kalau sudah ketemu 3 titik, ini titik pertama, titik kedua, nah titik ketiganya pada gambar, baru kita mudah menentukan fungsi kuadratnya. Ya, langsung kita letakkan. Ini Kak Sari sudah siapkan bidang koordinatnya. Yang mendatar ini adalah sumbu X. Nah, yang tegak lurus ini, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya sampai ke bawah sini ya, Dek ya. Karena nanti butuh puncaknya itu ada di bawah sini, 2, negatif 16. Oke. Kak Sari gambarkan dulu, letakkan dulu titik negatif 2,0. Negatif 2,0 itu X-nya negatif 2, Y-nya 0. Nah, X negatif 2 itu ada di sebelah kiri sini ya. Ini negatif 1, ini negatif 2, berarti di sini. Nah, dari titik ini, Y-nya adalah 0. Y0 itu tidak ke atas, tidak juga ke bawah, berarti tetap di sini. Inilah titik negatif 2,0. Terus kita letakkan satu buah titik lagi, yaitu titik puncaknya 2, negatif 16 ya. 2, negatif 16 itu artinya X-nya 2, Y-nya negatif 16. Oke, X2 itu ada di sebelah sini deh. X yang positif itu di sebelah kanannya 0 ya. Ini 1, ini 2. Nah, di sini ini X2. Terus Y-nya negatif 16. Y yang negatif itu adanya di bawah sana ya. Terus sampai dengan negatif 16. Sekalian aja nih kita kasih, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Nah, ini negatif 16 ada di sini, negatif 16. Terus negatif 16-nya ini kita hubungkan dengan yang X sama dengan 2 tadi ya. Diperkecil ya supaya kalian bisa melihatnya dengan mudah. Sebentar deh. Nah, ini dia ya. X-nya 2, Y-nya negatif 16 itu ke bawah sini ya. Terus set, baru belok ke sini ya. Nah, titik pertemuannya ada di sini. Tentu saja kita gunakan penggaris ya supaya lurus jadinya. Yuk. Kalian meletakkan titik pada bidang koordinat bisa kan ya? Bisa. Udah kelas 9, udah pinter-pinter ya. Sedikit lagi. Nah, ini gini. Dah, oke, di sini titiknya. Nah, kita kasih tanda. Ini adalah titik 2, negatif 16. See? Nah, dari dua titik ini, negatif 2,0 dengan 2, negatif 16 ini kita tarik aja. Tarik garis melengkung ya, jangan tarik garis lurus ya. Melengkung, nanti akan terbentuk setengah parabola terbuka ke atas. Nah, gimana? Ini Kak Sari gambar sendiri dulu ya sayang ya, nanti ditunjukkan hasilnya. Tunggu. Nah, ini dia ya. Jadi, dari titik negatif 2,0 ke titik 2, negatif 16 kita hubungkan garis melengkung seperti ini. Jadinya ya, Dek ya. Oke, ini adalah nantinya parabola yang terbuka ke atas. Berarti dari titik puncak ini namanya juga puncak ya. Berarti dia
Kalau sudah turun, nah ini sudah paling dalam, ini sudah puncaknya terbawah ini ya, sudah paling ujung. Nah dari sini kembali lagi, belok lagi ke atas gitu ya, nanti jadinya akan parabola terbuka ke atas gitu ya. Nah terus di sininya tuh di mana Kak nanti? Ini kalian harus perhatikan di sini. Kak Sari perbesar lagi ya di sini. Nah ini titik 2 negatif 16 tadi itu kan adalah titik puncak. Berarti duanya ini merupakan sumbu simetri deh. Ini garis putus-putus ini merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu artinya jarak dari titik sini ke kiri dengan dari titik sini ke kanan itu sama. Itulah gunanya sumbu simetri. Dia membagi kurva sama besar kiri dan kanan. Ini kiri, sini kanan ya. Nah, kita lihat dulu jarak dari sumbu simetri ke kiri. 1, 2, 3, 4 langkah. Berarti kalau gitu jarak dari sumbu simetri ke kanan juga 4 langkah ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya di sini. Nah, ini titiknya berapa? Tinggal dilanjut aja. 1, 2, berarti di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Nah, maka titik satunya lagi adalah 6, berapa? Y-nya nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini. Berarti ya 0. Tuh, 6,0. Kalau digambar, dilanjutkan dari titik puncak yang bawah tadi, nanti tembusnya ke sini ya, seperti ini. Nah, gini ya, sudah jadi ini nih titik 6,0 dihubungkan sampai ke puncak yang di bawah sini, ya kan? Sret gitu ya. Terlihat ya, ini adalah grafik atau kurva yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Jadi atasnya ini ya terbuka dan puncaknya itu ada di bawah. Nah, oke, dari gambar kita sudah tahu ada 3 titik yang dilalui kurva ini. Yang pertama, negatif 2,0, 2, negatif 16, dan satunya lagi 6,0. Dari ketiga titik inilah sebagai modal kita untuk menentukan fungsi kuadratnya. Jadi kita kembali ke buku ya, yuk. Oke, nah ini sudah Kak Sari catat ya untuk nomor 3. Jadinya titik-titik yang dilaluinya adalah negatif 2,0, kemudian hasil pencerminannya tadi 6,0 dan 2, negatif 16 ya. Tahu kan 6,0 tiba-tiba muncul dari mana? Dari gambar yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah ada 3 titik yang dilalui gini, gampang. Langsung aja. Langkah pertama untuk menentukan fungsi kuadrat, kita misalkan dulu. Misalkan nanti bentuk fx-nya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kita harus menentukan nilai a dan b dan c. Baru nanti bisa menentukan fx itu bunyinya apa gitu ya. Nah, caranya gini. Karena di sini tadi adalah perpotongan dengan sumbu x. Ini ya, memotong sumbu x. Masih ingat kan gambarnya tadi dia berada pada sumbu x. Berarti langsung kita gunakan rumus yang ini, Dek. A kali X kurangi sesuatu kali X kurangi sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Ambil dari sini. Pokoknya yang 0,0 ini yang kita ambil ya. Yang pertama di sini negatif 2. Berarti kurangi dalam kurung negatif 2. Kalau angkanya negatif pakai dalam kurung. Satunya lagi X kurangi yang ini. Angka 6 masukkan di sini. Sekarang sama dengan A kali X. Nah, ini ada negatif berdekatan dengan negatif, berubah menjadi positif ya, positif 2. Yang ini X kurangi 6 tetap. Oke, udah kita biarkan aja dulu yang ini ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang di sini. Melalui 2, negatif 16 itu artinya kalau X-nya diganti 2, nilai fx-nya adalah negatif 16. Nulisnya gini, Dek. Fx sama dengan ya negatif 16-nya, boleh ini ditulis yang ini dulu. Ini yang tadi kita centang ini ya. A kali X plus 2 kali X min 6. Oke. Terus di bawahnya fx ini tulis angka negatif 16. Berarti ini gini dulu aja, F2 ya, X-nya kita ganti 2, kayak gitu, sama dengan A-nya tetap. Karena X-nya diganti 2, maka X yang di sini juga diganti 2. 2 tambah 2 kali, ini juga diganti 2 ya, 2 kurangi 6. Gitu. Terus
F2 itu artinya kalau X-nya diganti 2, yang ini, maka nilainya adalah negatif 16 ya. Berarti di sini tulis negatif 16 gitu, sama dengan, udah kesininya dihitung aja. A-nya tetap, 2 ditambah 2 adalah 4, dikali 2 dikurangi 6 adalah negatif 4 gitu. Ini kan simple aja ya jadinya ya. Yuk, A dikali berapa? 4 dikali negatif 4 dulu. 4 dikali negatif 4 adalah negatif 16 ya. Ini tetap negatif 16. Nah, bacanya negatif 16 sama dengan A dikali negatif 16. Berarti nilai A-nya berapa dong? Ya negatif 16 dibagi dengan negatif 16. Berapa sayang? Negatif 16 bagi negatif 16 adalah 1. Maka nilai A-nya adalah 1. Udah, kalau nilai A-nya adalah 1, kita bisa langsung menentukan fungsi kuadratnya. Bahkan tanpa menentukan nilai B dan C. Gimana caranya? Masukkan lagi ke yang Kak Sari checklist ini. Ya, dengan A-nya nanti diganti angka 1. Karena kita sudah ketemu di sini A-nya sama dengan 1. Ya, Kak Sari bantu, tulis dari sini Fx sama dengan A kali X plus 2 kali X min 6 gitu. Sama dengan, yuk, A-nya diganti 1 ya. 1 kali X plus 2 kali X min 6. Oke, kita kalikan ya. Satunya biarin tulis dulu. Nah, yang dikalikan ini. X plus 2 dikali X min 6. Ya, X kali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 6 adalah negatif 6X. Positif 2 dikali X adalah positif 2X. 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Gini. Nah, terakhir kita buka kurungnya ya. Semuanya dikalikan 1. 1 kali X kuadrat ya tetap X kuadrat. 1 dikali negatif 6X ya negatif 6X. 1 dikali positif 2X ya tetap positif 2X. 1 dikali negatif 12 ya negatif 12 gitu kan. Kalau dikali 1 kan memang tidak berubah ya, bilangan berapapun tetap. Nah, sekarang ini perhatikan ada suku yang sejenis ya. Negatif 6X bisa digabungkan dengan positif 2X. Berapa negatif 6 ditambah 2? Negatif 4 ya. Jadi nulisnya gini, X kuadrat kurangi 4X, langsung ke sini, kurangi 12. Ini dia. Jadi fungsi kuadrat untuk soal nomor 3 adalah Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 12 gitu. Gimana? Paham nggak dek? Langkah-langkahnya seperti itu tadi. Sepertinya lama ya, sepertinya ribet karena harus gambar dulu lah, bikin satu titik lagi yang diketahuinya lah gitu ya. Tetapi kalau diteliti lebih jauh sebenarnya ini mudah kok, simple. Hitung-hitungannya juga simple, nggak ada yang ribet-ribet banget gitu ya. Hafalin aja langkah-langkahnya gitu kan. Nanti diperbanyak lagi dengan latihan soal, insya Allah jadi terampil. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nah, kalau yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh juga. Kita diskusi di sana ya. Chat aja di 081 456 10 9870 ya, gratis. Oke, kita lanjut dulu ke soal yang kedua, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Lagi-lagi, di sini hanya ada 2 titik yang sudah diketahui, padahal setidaknya kita memerlukan 3 titik ya. Tetapi untungnya di sini dikasih tahu sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 2. Melalui gambar, kita bisa menebak satu buah titik yang dilaluinya lagi. Otomatis nomor 4 ini kita gambar ya. Gambarnya sederhana aja, nggak apa-apa, yang penting benar. Seperti ini deh. Oke, ini Kak Sari sudah siapkan bidang koordinat. Di sini adalah sumbu X. Nah, yang ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Ayo kita letakkan ya. Yang pertama titiknya 0,4. 0,4 itu artinya X-nya 0, Y-nya 4 ya. X0 itu di mana? X0 itu ya di sini. Oke, Y4 itu ke atas atau ke bawah, Dek? Ke atas ya. Ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Inilah titik 0,4.
Oke, terus titik satu lagi, negatif 1, negatif 1, berarti X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Yuk, X negatif 1 itu letaknya di sebelah kiri, di sini nih negatif 1. Kemudian Y negatif 1 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Nah, berarti di sini, karena ini negatif 1-nya. Ya, ini kita tarik garis putus-putus. Nah, berarti inilah, ini titik negatif 1, negatif 1. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi sumbu simetrinya. Katanya X sama dengan 2. Menggambar garis X sama dengan 2 itu seperti ini. X-nya sama dengan 2, kita cari. X sama dengan 2 itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanannya 0 ini ya. Ini 1, di sini 2. Oh, berarti ini. Inilah X sama dengan 2. Kemudian ditarik garis ya, vertikal ke atas ke bawah, sejajar dengan sumbu Y. Garisnya putus-putus aja. Sip. Nah, inilah sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya tadi X sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang dari sumbu simetri ini kita bisa mencerminkan. Apa yang dicerminkan? Boleh titik ini boleh, titik yang di sini boleh ya, atau dua-duanya juga boleh. Kalau dua-duanya nanti kita malah udah dapet 4 titik ya. Satu aja ya dek ya, satu aja, yang ini aja ya kita cerminkan. Caranya gini, kita lihat jarak dari negatif 1 ke sumbu simetri ini berapa langkah sih. Nah, langkahnya gini nih, 1 ya, 2 kan, 3. Nah, gitu. Kak Sari tadi bikin skalanya 1 cm 1 cm ya. Berarti dari negatif 1 ini ke sini 1 ya. Ke sini 2, ke sini 3. Oke. Berarti kalau gitu ke kanan juga 3 dong. Yuk, 1 2 3. Nah, di sini berarti. Ini kalau kita lihat di atas ini berapa? Lanjutkan dulu, 3, 4, 5. Oh, berarti X-nya 5. Ke bawah itu berarti Y-nya. Y-nya berapa? Samaan dengan ini tadi, negatif 1. Ya, maka titik ini adalah 5, negatif 1. Seperti itu. Lanjut, ini kalau mau digambar sebenarnya gini, dari titik yang di sini ke atas sini dek, ke atas. Nah, terus melalui puncak. Sayangnya puncaknya kan nggak dikasih tahu, dan kita nggak harus menghitung sih puncaknya itu nanti di titik berapa. Kalau X-nya sih 2. Nah, kita nggak dikasih tahu 2, berapa. Nggak apa-apa, anggap aja terus kayak gini ya. Nah, setelah dari puncak sini turun terus tembusnya ke sini. Nah, gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Tetapi ini puncaknya ingat belum diketahui ya. Dan Kak Sari nggak ngasih, nggak usah kita hitung memang. Kak Sari sengaja nggak ngitung. Kenapa? Karena toh kita sudah punya 3 titik yang kita perlukan. Nih, 1, 2, dan 3. Cukup. Kalau modalnya udah terkumpul 3 buah titik, sudah kita bisa menentukan fungsi kuadrat yang dimaksud ya. Yuk, kita pindah ya ke 3 titik ini, terus langsung kita tentukan fungsi kuadratnya ya. Seperti ini. Ini dia, sudah Kak Sari salin. Titik-titik yang dilalui adalah 0,4 dari soal, 5, negatif 1 dari gambar kita tadi, dan negatif 1, negatif 1 yang di sini. Kalau sudah gini, yuk kita misalkan dulu. Misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita cari nilai A, B, dan C. Cara mencarinya satu persatu. Mulai dari ini dulu. Kalau X-nya diganti 0, nilai fx-nya adalah 4. Caranya gini. F0 gitu ya, sama dengan A kali X-nya diganti 0. Ya, 0 kuadrat ditambah B kali 0 gitu ditambah C. Katanya nilainya adalah 4, taruh di sini. 4 ya, di bawahnya F0 ini 4. Sama dengan yuk A kali 0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0 kali 0. 0 kali 0 ya tetap 0 ya. Nanti dikalikan dengan A. Bilangan berapapun kalau dikali 0 hasilnya tetap 0 ya. Berarti 0 ditambah ini juga B kali 0 ya tetap 0 ditambah C.
0 tambah 0 ya 0, ditambah C ya C. Berarti ketemulah 4 sama dengan C, atau C sama dengan 4. Nih kita kotakin, ini sudah ketemu C-nya. Tugas kita mencari nilai A dan B dan C. C-nya sudah ketemu, yaitu 4. Berarti tinggal yang A dan B. Nah, cara mencari A dan B, kita gunakan titik yang ini, 5,-1 dan -1,-1. Satu persatu dulu ya, yang di sini dulu. Kalau X-nya diganti 5, nilai fx-nya adalah -1. Kayak ini tadi langkahnya. Tulis dulu, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kan gitu. Nah, ini X-nya diganti 5, berarti F5 sama dengan A dikali 5 kuadrat ditambah B kali 5 ditambah C. C-nya tadi udah ada, yaitu 4. Tulis aja di sini 4. Nah, tadi kalau X-nya diganti 5, nilainya adalah -1. Berarti tulis di sini -1 sama dengan gitu. A dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 ya. 5 kali 5, 25. 25 kali A ya 25A. Ditambah B kali 5 ya 5B. Oke, ditambah 4. Nah, 4-nya ini Dek, kita gabungkan aja dengan -1 ya, supaya konstanta gabung dengan konstanta ya. Berarti tersisa gini. 25A ditambah 5B. Nah, ini -1-nya tulis positif 4. Kalau dipindah ke kiri, tanda positifnya berubah menjadi negatif nih, -4. Lanjut, sama dengan 25A tambah 5B. Ini ada -1, ada lagi -4. Jadinya negatif berapa? -5. Nah, ini sudah berbentuk persamaan sebetulnya. Tetapi sama Kak Sari ini mau disederhanakan lagi ya. Semuanya dibagi dengan 5 ya. Nah, gitu. Biar angkanya lebih kecil, lebih sederhana. Yuk, -5 dibagi 5, -1. 25A dibagi 5, 5A. Ya kan? 5B dibagi 5, B saja. Dah, nah ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Lanjut, untuk menentukan persamaan yang kedua, sekarang kita gunakan -1, -1. Langkah-langkahnya mirip kayak ini tadi ya, dari awal sini sampai nanti ketemu persamaan yang kedua. Kita tulis dulu ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c-nya. Yuk. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sekarang x-nya diganti -1. Oke? Yuk tulis f -1 sama dengan a kali -1 dikuadratkan ditambah b kali -1 ditambah c. C-nya tetap yang ini tadi ya, 4. Tulis aja. Sip. Sekarang kalau X-nya diganti -1, tadi pasangannya Y-nya atau fx-nya adalah -1 juga. Berarti tulis di bawahnya sini -1 gitu, sama dengan yuk. -1 dikuadratkan itu -1 kali -1. Jadinya positif 1. Positif 1 dikali A ya positif 1A, atau ditulis A saja. Terus ini positif B dikali -1 jadinya negatif B ditambah 4. Seperti tadi, positif 4 ini mau Kak Sari gabungkan aja dengan -1 ya. Tulis -1-nya, positif 4 bawa ke sini menjadi -4. Nah, terus di sebelah sini tersisa A kurangi B saja. Terus -1 sama -4 jadinya -5. Nah, di sini A kurangi B. Ini menjadi persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan 1 dan persamaan 2 sekarang kita eliminasi sehingga nanti ketemu nilai A dan B-nya. Masih tahu, masih ingat cara mengeliminasi persamaan linier? Mudah ya, kita susun aja dulu. -1 sama dengan 5A plus B dan -5 sama dengan A plus B, A min B seperti berikut. Ini dia, oke. -1 sama dengan 5A plus B. Satu lagi -5 sama dengan A min B. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. Yang mau kita eliminasi adalah B-nya. Karena ini plus dan di sini minus, supaya B ini bisa hilang, kita tambahkan aja. Gitu.
Positif B ditambah negatif B itu ya hilang 0 ya. Seperti positif B dikurangi B, habis 0. Nah, yang ini negatif 1 ditambah negatif 5. Berapa sayang? Negatif 6. Oke, yang di sini 5A ditambah A. 5A ditambah A itu maksudnya 5A ditambah 1A. Berapa A? 6A. Oke, negatif 6 sama dengan 6A. Berarti A-nya sama dengan apa dong? Ya negatif 6 dibagi 6 gitu ya. Oke, berarti A sama dengan negatif 1. Alhamdulillah, A-nya sudah ketemu, yaitu negatif 1. Sekarang giliran B-nya. Kalau A-nya sudah ketemu negatif 1, kita masukkan aja ke persamaan yang atas ini, nanti akan ketemu nilai B-nya. Dari sini, A sama dengan negatif 1, maka nih ya, tulis negatif 1 sama dengan 5A plus B ya. 5A plus B. Negatif 1 sama dengan 5 kali A-nya. A-nya diganti dengan angka negatif 1 yang di sini. Ya, ditambah B. Kayak gitu. Negatif 1. Nih, 5 kali negatif 1 adalah negatif 5 ditambah B. Oke, kalau mau menghitung nilai B-nya ini kita tulis aja, negatif 1 kita tulis. Nah, negatif 5 bawa ke sana deh, dipindah ruas menjadi positif 5. Berarti B sama dengan berapa? Negatif 1 tambah 5 adalah 4. Udah ketemu, nilai B-nya adalah 4. Nilai A ada negatif 1, nilai B ada 4, nilai C tadi juga udah ada ya, yaitu 4 juga. Masih ingat kan? Maka fungsi kuadratnya langsung ketemu. Kita tulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan A-nya negatif 1, berarti ya negatif 1x kuadrat. Negatif 1 itu boleh ditulis negatif aja ya, negatif 1x kuadrat itu boleh nulisnya negatif x kuadrat aja, ditambah bx, b-nya 4 berarti ya 4x gitu, ditambah c-nya 4. Kayak gini. Ini dia fungsi kuadrat yang diminta pada soal nomor 4. Oke, sudah ya. Sesuai janji, di video kali ini Kak Sari hanya bahas soal nomor 3 dan 4 aja. Ini aja durasinya udah 30 menit, cukuplah buat kalian belajar ya. Nah, nanti kalau mau belajar lebih lanjut sama Kak Sari, boleh ya bareng-bareng dengan teman-teman yang lain di grup. Kak Sari tunggu. Oke, sebelum pamit Kak Sari pesen, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.